Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak yakin dan percaya bahwa pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat kan? Ayo, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun tidak langsung ya. Bisa melanjutkan lagi belajar di kelas 9. Karena itu Bapak ucapkan selamat datang, selamat berjumpa di kelas 9 dalam pelajaran seni budaya. Nah, di kelas 7, kelas 8 kita juga sudah mempelajari seni budaya, materinya sama saja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita mulai saja ya. Di kelas 9, materinya sama dengan kelas 7 dan kelas 8. Yaitu yang dipelajari tentang seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini yaitu tentang seni rupa. Silahkan kalian boleh buka buku paketnya. Buku paket bab pertama tertulis di sana seni lukis. Nah, seni rupa itu kan banyak sekali macamnya, ya. Kita sebelum ke seni lukis, Bapak hanya mengingatkan kembali bahwa dalam seni rupa itu ada ukuran, dilihat dari ukurannya, yaitu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, karya seni yang berukuran 2 dimensi yaitu siapa sih ingat? Karya seni yang memiliki ukuran panjang kali lebar, sehingga hanya bisa dilihat dari satu arah hadap saja. Contohnya apa? Contohnya ini seni lukis ya, gambar, foto, pamflet, stiker, dan sebagainya. Itu hanya berukuran panjang kali lebar. Belakangnya tidak bisa dilihat. Makanya disebut dengan karya 2 dimensi. Bapak ulangi lagi. 2 dimensi adalah karya seni yang berukuran panjang kali lebar yang hanya bisa dilihat dari satu arah hadap. Contohnya tadi, masih ingat? Iya, seni lukis, kemudian gambar, foto, pamflet, stiker, dan lain-lain. Boleh kalian cari sebanyak-banyaknya apa saja sih yang termasuk pada karya seni 2 dimensi. Oke. Sedangkan yang kedua adalah karya seni 3 dimensi. Nah, ini beda lagi. Karya seni 3 dimensi yaitu karya seni yang berukuran panjang kali lebar kali tinggi, sehingga ada tebalnya. Kalau tadi hanya bisa dilihat dari depan saja, kalau 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Bisa di atas, bawah, depan, dan belakang. Ya. Jadi, sekali lagi, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang berukuran panjang kali lebar kali tinggi, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Contohnya apa? Contohnya patung. Ya. Satu kalian kalau jalan-jalan ke Citra, di sana ada patung kuda. Patung kuda bisa dilihat dari depannya, atasnya, bawah, bahkan kita lihat dari bawahnya, ya kan? Nah, jadi bahwa 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Bukan hanya patung saja. Karya seni itu bisa meja, kursi, lemari, itu juga bisa dilihat dari berbagai arah. Itu kategori karya seni 3 dimensi. Paham ya? Bisa membedakan mana karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu karya seni 2 dimensi. Yaitu karya seni yang berukuran hanya panjang kali lebar saja, bisa dilihat dari suatu arah hadap. Contohnya yang di sini kita pelajari adalah seni lukis. Nah, pengertian seni lukis kalian boleh baca di buku paketnya, sudah jelas, sudah ada ya. Nah, Bapak akan membahas tentang sedikit aja. Tujuan seni lukis di sini ada untuk religius, ada untuk kritik sosial, untuk ekspresi emosional. Nah, itu silahkan kalian baca. Bapak hanya membahas sedikit aja kunci-kunci untuk gampang menghafal, mengingat kembali. Di sini ada bagian 3-nya, aliran seni lukis. Nah, yang pertama ada aliran representatif. Representatif itu adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Jadi kehidupan nyata di masyarakat dan gaya alam ya. Nah,
Yang termasuk pada golongan representatif ini, yang pertama ada naturalisme. Nah, biar kita gampang mengingatnya, apa sih naturalisme? Natural kuncinya ya, kata kuncinya natural. Natural itu berarti apa? Alami ya. Jadi semua gambar, semua lukisan yang berbentuk alam itu namanya naturalisme. Jadi tentang keindahan alam, misalnya pantai, gunung, nah itu termasuk pada naturalisme, yaitu tentang keadaan alam natural ya. Yang kedua ada realisme. Realisme itu kuncinya real. Real itu berarti nyata. Nah ini berarti tentang kejadian, kejadian yang pernah terjadi atau sedang terjadi. Nah di sana misalnya lukisan tentang yang sedang terjadi sekarang nih, tentang penguburan jenazah korban konflik misalnya. Nah, itu berarti real, pernah terjadi tabrakan di depan gerbang Citra. Nah, itu berarti real, pernah terjadi. Atau sekarang nih, antri vaksin kemarin ya, Bang Guruba. Gerombolan siswa SMP Negeri 1 Cikupa lagi ngantri vaksin. Nah, dibikinlah lukisan, itu berarti termasuk pada real atau nyata, alirannya realisme. Paham ya? Oke. Lanjut, yang ketiga ada romantis. Nah, kuncinya romantis. Biasanya yang merasakan romantis itu adalah kalian-kalian yang lagi puber, misalnya orang-orang yang merasakan romantis. Romantis itu sebenarnya sih romantis itu menurut Bapak nih pribadi ya, membohongi diri sendiri. Ya, membohongi diri sendiri. Kenapa? Karena aliran ini melebih-lebihkan dari kenyataan. Nah, contohnya Bapak lagi kasmaran nih sama si A. Menurut Bapak, ih cantik banget. Padahal kata teman kamu, biasa aja. Nah, berarti bohong kan? Nah, romantisme itu adalah aliran yang melebih-lebihkan dari kenyataan. Kalau yang aslinya nih, hidung Bapak ini kurang mancung, tapi Bapak pengen dilukis lebih bagus. Hidungnya lebih mancung, bibirnya lebih seksi. Nah, itu romantisme. Nah, biasanya orang-orang yang mengandung aliran ini sukanya tentang keindahan, inginnya yang bagus-bagus aja, tidak mau yang jelek-jelek ditampilkan. Nah, paham ya? Jadi romantisme itu adalah aliran yang membuat sesuatu lebih indah daripada bentuk aslinya. Paham ya? Nah, kemudian ada yang keempat, ekspresionisme. Ekspresi itu adalah luapan emosi, di mana emosi itu pada saat itu sedang terjadi. Nah, biasanya ekspresionisme ini melukis hanya satu kali, artinya jadi harus selesai saat itu karena emosinya akan berubah. Kalau dia lagi sedih, dia akan melukis tentang kesedihan. Kalau dia lagi gembira, akan melukis tentang kegembiraan. Dia lagi marah, melukis tentang kemarahan. Jadi hanya saat itu, emosinya tidak bisa berubah-ubah, tidak menyambung gitu. Paham ya? Jadi ekspresinya di saat dia merasakan gejolak dalam jiwanya baru dia tuangkan, dan penuangannya pun itu harus langsung jadi, tidak bisa disambung lagi karena situasi seorang itu akan berubah-ubah gitu. Paham ya? Itu tentang ekspresionisme ya. Yang berikutnya ada aliran impresionisme. Di sini adalah aliran yang menggambarnya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Nah, misalnya sama-sama tentang pemandangan. Nah, tapi yang diolah itu adalah warnanya, warna-warna yang akan dibuat ya. Nah, di sini impresionisme ini garis-garis yang dibuatnya. Ya, kita sebentar. Kita lihat contoh aliran impresionisme. Tuh. Jadi suasana biru, gak kelihatan ya? Nah, misalnya ini contohnya nih. Lukisannya bernuansa biru. Jadi kesan pertamanya dia merasakan biru. Nah, di lukisannya nih lagi di warna biru juga. Jadi hampir semua warna dominan biru, kesannya biru ya. Ini suasana biru. Nah, misalnya jadi
yang digunakan di sana adalah bentuknya tidak terlalu diperhatikan, tapi pengolahan warna, perpaduan warna. Nah, kemudian surrealisme yang berikutnya, surrealisme itu aliran lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpinya. Pelukis menggambarkan dari khayalnya. Nah, ini juga melukis yang tidak nyata, tidak mungkin lah. Nah, di sini ada contoh di buku kalian juga ada gambar lukisan jam dinding tapi malehoy gitu. Mungkin enggak? Kan biasanya kalau jam itu terbuat dari benda padat, dari keras, tidak mungkin malehoy seperti itu. Nah, dia memikir bahwa semuanya malehoy, dia bisa dijemur, bisa apa-apa. Nah, jadi tergantung pada imajinasi, pada hayalan. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Itu hanya hayalan saja. Itu aliran surrealisme. Nah, yang kedua, di sini dibahas tentang non representatif. Kalau representatif tadi perwujudan gaya seni rupa yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan ya dalam kehidupan masyarakat, baik gaya alam, bentuk dan sebagainya. Sedangkan non representatif ini perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, prinsip, estetik dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat nih yang sekarang lagi ngetren, ada lukisan 3 dimensi. Dia hanya menggunakan garis-garis, tapi perpaduan warnanya, bentuk-bentuknya berkesan 3 dimensi. Bisa dilihat padahal sama saja. Nah, itu salah satu lukisan dari non representatif. Paham ya? Bapak yakin kalian bisa mempelajarinya lebih banyak dari sumber-sumber yang lain. Mungkin hanya itu dulu untuk penghantar pada pagi hari ini. Semoga kalian senang bisa mengawali kegiatan belajar seni rupa dalam pelajaran seni budaya ini dengan ucapan basmalah ya. Tentunya kita bisa melakukan sesuatu. Tugas-tugasnya nanti minggu depan saja. Sekarang kalian hanya mempelajari aja dulu, baca lagi sumber lain selain hanya buku paket yang dibagikan di sekolah. Ada buku penunjang, buku latihan nanti di bagian sore, nanti kalau nggak salah sih jam 1 ya, kalian datang ambil di sekolah gratis. Nah, silakan, terima kasih. Jangan lupa isi absen untuk KM-nya, siapkan absennya ya untuk kehadiran pada pagi hari ini. Bapak tunggu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Ya.